Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu BTTH Season 6 episode 9. Bagaimana alur cerita di episode 10 ini? Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Baisan yang berada di seberang arena. Tatapannya kemudian menyapu sekeliling stadion sekali lagi. Di tengah galeri tampilan, ada beberapa kursi bagus dengan pemandangan terbaik. Duduk di kursi ini hanya 4 orang berambut putih, pria tua. Meskipun aura keempat orang ini tidak berbeda dari pria tua biasa, tatapan Xiaoyan mendarat di tubuh mereka terlebih dahulu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa mampu merasakan getaran di ruang angkasa yang kadang-kadang muncul dari lingkungan sekitar 4 orang tua ini. Fluktuasi spasial semacam ini hanya tercipta ketika kekuatan Doqi dalam tubuh seseorang telah mencapai batas tertentu, yang memungkinkannya beresonansi di dalam ruang dunia luar. Di antara orang-orang kuat yang dikenal Xiaoyan, bahkan Hai Bodong belum mencapai level ini. Hanya mereka yang telah memasuki level puncak Do Huang seperti Jiak Xing Tian atau bahkan Yun San yang lebih kuat yang dapat mencapai ini. Sementara Xiaoyan mengamati keempat pria tua ini yang berpakaian sangat sederhana, mereka berempat tiba-tiba tampak merasakan sesuatu. Mata mereka yang awalnya malas terangkat dan tatapan keruh membuat kontak dengan mata Xiaoyan. Beberapa pasang mata saling memandang dan mata Xiaoyan segera merasakan sedikit sakit. Doqi di tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api jauh tiba-tiba melintas di pupil hitamnya. Baru kemudian perasaan sakit itu berangsur-angsur melemah. Selain terkejut di dalam hatinya, dia buru-buru menarik kembali pandangannya. Sama seperti gumpalan api berwarna hijau diam-diam melintas di mata Xiaoyan. Suara lembut dan terkejut secara spontan dan secara bersamaan dipancarkan dari 4 pria tua yang duduk di kursi itu. 3 di antara mereka bertukar pandangan satu sama lain saat mereka membuka mulut untuk berbicara. Sungguh aneh Doqi. Panas dan gesit seperti nyala api. Doqi semacam ini adalah bahan bakar terbaik untuk memurnikan pil obat. Akan sangat sia-sia jika Xiaoyan bukan seorang alkemis. Sebuah keterkejutan melintas di mata seorang pria tua yang duduk paling kiri saat dia perlahan berkata, "Ketua tua, aku dengar Xiaoyan ini pernah menjadi juara pertemuan alkemis besar kerajaan Jiama. Bakat pemurnian obatnya cukup hebat. Jika Anda dapat merekrutnya ke tempat Anda untuk mengolah pil obat, saya khawatir pencapaiannya di masa depan akan membuat orang tidak bisa berkata-kata." Seorang pria tua berjubah abu-abu di tengah berkata sambil tersenyum, "Pencapaian seperti itu baru berusia 18 tahun. Potensinya luar biasa. Dia memang bibit yang bagus. Namun saya pikir dia seharusnya sudah memiliki gurunya sendiri. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu pada usia ini hanya dengan bakatnya saja." Orang tua yang dipanggil sebagai Old Ho pertama mengangguk sebelum dia segera menjawab. Tidak ada konflik meski dia sudah punya guru. Tidak banyak konflik antara akademi dan guru swasta. Selain itu, Departemen Alkemis Akademi Jianan telah didirikan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa masuk dan berlatih, ada banyak keuntungan baginya. Lagi pula, tidak peduli seberapa luas pengetahuan gurunya, akan sulit untuk membandingkan dengan warisan bertahun-tahun yang dimiliki Departemen Alkemismu. Kan? Orang tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, Departemen Alkemis independen dari akademi luar dan dalam dan tidak memiliki banyak konflik dengan mereka. Jika Xiaoyan ini tertarik untuk datang ke Departemen Alkemis, saya tidak akan keberatan memiliki siswa berprestasi lagi. Old Ho melirik Xiaoyan di kejauhan dan berkata dengan lemah. Di antara mereka berempat, 3 orang, mulai dari kiri, adalah wakil kepala sekolah dari akademi luar dan 2 tetua yang memiliki prestisi yang cukup besar di akademi. Mereka memiliki otoritas yang sangat besar untuk berbicara di akademi luar. Selain itu, kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Do Huang. Ketika dia melihat tatapan Xiaoyan, instruktur Woling yang berdiri di sampingnya menjelaskan dengan lembut. Orang tua yang pendiam, yang tidak banyak bicara di paling kanan, adalah kepala departemen dari Departemen Alkemis. Dia mengelola sekelompok besar alkemis di bawahnya. Karena seorang alkemis memiliki posisi khusus di benua itu, Departemen Alkemis tidak bergantung pada akademi dalam dan luar. Tidak ada orang yang bisa mengganggu urusan mereka. Bahkan wakil kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Departemen Alkemis
Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar nama ini. Yang disebut Departemen Alkemis ini kemungkinan merupakan eksistensi yang mirip dengan asosiasi alkemis. Distribusi faksi di akademi luar cukup berantakan. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan yang Anda sembunyikan sangat kuat, Anda harus berhati-hati terhadap dua faksi. Salah satunya adalah unit penegakan hukum. Ada banyak orang kuat sebanyak awan di dalam unit. Selain itu, posisi unit mereka menyebabkan mereka hampir memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan tanpa izin. Cukup merepotkan untuk menyinggung perasaan mereka. Pertarungan berdarah antara Akademi Jianan dan daerah sudut hitam saat itu dan akhirnya pohon roh kematian yang membuat orang merinding. Itu semua adalah taktik mereka. Pihak lain adalah Departemen Alkemis. Tidak peduli apapun yang terjadi, seorang alkemis dimanapun dia berada akan dapat menikmati posisi yang sangat spesial. Instruktur Wowling menghela nafas. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Perlakuan terhadap alkemis tingkat 2 acak dalam Departemen Alkemis akan jauh melebihi miliknya sebagai instruktur kelas Huang. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia dengan kuat mengingat kedua faksi di akademi ini di dalam hatinya. Selain itu, saya mungkin telah mengatakan kemarin bahwa Anda hanya perlu masuk 50 besar di kualifikasi akademi dalam, tetapi saya pikir dengan kekuatan Anda yang sebenarnya, Anda mungkin mencoba untuk masuk ke 5 besar. Instruktur Wowling tersenyum saat dia melihat Dik Xiaoyan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam. Bukankah semuanya sama? Xiaoyan tersenyum saat menjawab, itu tidak sama. Jika Anda dapat masuk 5 besar dalam kompetisi kualifikasi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke ruang koleksi buku akademi. Sun Er melanjutkan dengan senyuman sebagai gantinya. Ruang koleksi buku. Apakah hal-hal di dalamnya sangat menarik? Xiaoyan terkejut saat dia bertanya. Saya hanya dapat mengatakan bahwa lebih dari setengah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi datang dengan niat untuk memasuki aula koleksi buku. Di dalamnya termasuk Sun Er, Baisan, dan yang lainnya. Sun Er menghembuskan napas seperti kebun di sisi Xiaoyan. Sikapnya yang tersenyum hangat dan lembut menyebabkan tatapan sekitarnya yang menatap Xiaoyan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Aula koleksi buku adalah tempat terlarang di akademi luar Akademi Jianan. Pertahanannya sangat ketat. Biasanya selain beberapa orang yang dapat dihitung yang memiliki kualifikasi untuk masuk, itu dalam keadaan terkunci hampir sepanjang waktu. Hanya setiap tahun setelah kompetisi kualifikasi selesai, akankah sekali lagi dibuka untuk jangka waktu terbatas. Sun Er berkata dengan lembut, jika seseorang beruntung, seseorang akan mendapatkan manfaat yang sulit dibayangkan dari dalamnya. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Sun Er, dia masih memiliki opini yang tinggi tentang book collection hall yang misterius. Dalam hal ini, hal-hal di dalamnya seharusnya tidak mengecewakannya. Dia hanya mengangguk sedikit setelah memikirkan cara ini di dalam hatinya. Ada juga kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum, karena memang seperti ini, maka mari kita lakukan yang terbaik. Namun saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jangan terlalu berharap padaku. Lagi pula ada cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu. Hanya ada 5 orang yang perlu Anda perhatikan selama kompetisi kualifikasi. Instruktur Wowling berkata sambil tertawa. Ada keajaiban dalam tawannya. Yang pertama adalah penyihir kecil itu. Bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda. Apalagi dia telah mengikuti di samping orang yang kuat seperti wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun. Dengan terpapar pada lingkungannya, pengetahuannya jauh melebihi orang-orang pada kelompok usia yang sama dengannya. Kelas teknik Qi dan keterampilan Doi yang telah dia pelajari juga di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, karakternya aneh dan unik dan tidak terpengaruh oleh taktik lembut dan keras. Dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil. Namun untungnya dia tidak terlalu tertarik pada pria, jadi Anda tidak perlu khawatir direcoki olehnya. Tentu saja dengan hubunganmu dengan Sun Er, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya padamu. Orang kedua adalah Baisan yang kamu temui kemarin. Sebagai salah satu siswa paling berprestasi dan orang yang menerima perhatian terbesar di akademi selama 2 tahun terakhir ini, kekuatannya juga sangat kuat. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya saingan. Yang ketiga adalah seseorang yang belum pernah Anda temui. Namun orang itu termasuk orang-orang dari unit penegakan hukum yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Apalagi posisinya cukup tinggi di dalamnya dan mendapat kepercayaan dari kepala unit penegakan hukum saat ini. Selain itu, dia adalah seorang yatim piatu dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih unit penegakan hukum, faksi yang kuat di tangannya.
Orang keempat disebut Lumu. Dia adalah salah satu siswa terbaik di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan penyulingan obatnya yang luar biasa, tetapi dia juga tidak lemah dalam pelatihan Douki. Dia juga lawan yang tidak bisa kamu remehkan. Anda juga harus sangat berhati-hati tentang dia. Ini karena menurut urutannya, lawanmu hari ini mungkin dia. Instruktur Wolling mengingatkan, Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia bertanya di kelas mana kekuatan Lumu itu. Sekitar bintang 3 Dadoushi. Namun orang itu adalah pot obat yang lengkap. Douki-nya dangkal dan tidak perlu dikhawatirkan. Xiaoyu di samping tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata, kekeh bahwa Lumu adalah salah satu pelamar terbaik untuk Xiaoyu. Ketika dia pertama kali memasuki akademi, orang itu menyamar sebagai siswa baru dan membawa Xiaoyu untuk berkeliaran secara acak di sekitar akademi selama lebih dari setengah hari. Setelah itu Xiaoyu merasakan sesuatu dan langsung menendangnya ke dalam kolam. Siapa yang menyangka bahwa sejak satu tendangan itu orang itu mendekat berulang kali mengganggu Xiaoyu. Sayangnya setiap saat dia akan diserang hingga luka menutupi seluruh tubuhnya. Sungguh beruntung dia adalah seorang alkemis. Jika tidak akan ada obat penyembuhan yang cukup untuk dia gunakan. Instruktur Wolling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Kemerahan muncul di wajah cantik Xiaoyu saat dia mendengar guratan instruktur Wolling. Dia tanpa daya berkata, jangan menyebutkan permen lengket yang tidak bisa saya singkirkan. Dia benar-benar membuatku kesal sampai mati. Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata mereka berdua. Matanya segera menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiaoyu dan bercanda berkata, "Cuk." Sungguh tidak terduga bahwa kakak sepupu, kakak Xiaoyu, juga cukup penawan. Namun orang itu kali ini tampaknya sedikit lebih baik dari orang itu dari 2 tahun lalu. Menurutmu apakah setiap orang memiliki penglihatan yang sama denganmu? Bukannya tidak ada yang menginginkan wanita ini? Xiaoyu mendengus saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke instruktur Wolling. Sambil tersenyum, dia bertanya, bagaimana dengan orang terakhir? Sedekat berada di depan matamu, kata instruktur Wolling dengan licik. Xiaoyan terkejut, tatapannya beralih ke Xun Er. Ketika dia melihat ekspresi cakepnya, dia hanya bisa berkata dengan senyum pahit, memang saingan yang harus dianggap serius. Tidak diragukan lagi, orang terakhir yang dikatakan instruktur Wolling yang perlu dia perhatikan secara alami adalah orang dengan bakat pelatihan paling menakutkan dan latar belakang misterius yang besar, Xun Er. Selama beberapa dari mereka tertawa pelan, galeri tontonan di sekitar stadion sekali lagi dipenuhi oleh siswa. Suara bising langsung menembus awan. Hari kedua kompetisi kualifikasi akademi dalam akhirnya akan segera dimulai. Ketika seorang hakim paruh baya perlahan berjalan ke lapangan terbuka. Sorakan yang memekakan telinga dan mengejutkan segera meletus dari galeri tontonan. Sorakan itu ditekan oleh tangan hakim sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Juri paruh baya ini melihat ke sekeliling tempat itu sebelum berkata dengan suara yang jelas, semua siswa, setelah eliminasi dan seleksi awal kemarin, ada 174 dari semula 300 peserta yang tersisa hari ini. Dari jumlah ini 50 nama yang memiliki kualifikasi untuk masuk akademi dalam harus lahir hari ini. Baiklah, sekarang waktunya untuk kompetisi kualifikasi. Kami akan mulai. Pesaing manapun yang namanya telah dipanggil, harap masuk arena secepatnya. Setelah waktu yang ditentukan selesai, kami akan menanganinya saat Anda menyerah. Hakim Parubaya tidak bertele-tele. Setelah memperkenalkan aturan kompetisi, dia perlahan mundur ke kursi juri di lapangan terbuka. Saat ini 2 nama sudah dikeluarkan dari kursi juri. Kelas Xuan kelas 3, Luofu. Kelas Xuan kelas kelima, Geli. Begitu mendengar nama-nama itu dibacakan, keduanya yang sudah siap langsung melintas dan melompat turun dari gardu pandang. Mereka dengan mantap mendarat hampir seketika di arena dan saling memandang. Percikan keluar dari mata mereka. Douki dari elemen yang berbeda keluar dari tubuh mereka dengan cara yang bergejolak. Douki yang kuat menutupi tubuh mereka berdua, membentuk 2 jubah Douki yang sempurna. Meskipun kedua orang itu, yang telah naik ke arena, tidak dapat dibandingkan dengan individu luar biasa di dalam akademi seperti Baisan dan yang lainnya, mereka setidaknya memiliki ketenaran. Oleh karena itu, gelombang sorak-sorai terdengar dari galeri tontonan saat mereka berdua naik ke atas panggung. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi dan bertahan hingga babak kedua. Setidaknya, dianggap memiliki kekuatan menengah ke atas dalam akademi luar akademi Jianan, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya.
Dua orang di arena berasal dari kelas One. Salah satunya menggunakan elemen angin yang lincah dan elegan, sedangkan yang lainnya mengkhususkan diri pada elemen tanah yang berat dan tenang. Yang satu fokus pada ketangkasan yang gesit, yang lainnya dengan keterampilan pertahanan yang mantap. Kekuatan antara keduanya tidak jauh berbeda dan cocok dengan elemen yang berbeda. Pertarungan ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Realitasnya juga begitu. Sejak kompetisi dimulai, siswa afinitas angin itu berubah menjadi bayangan yang berulang kali melintas di sekitar lawan, menggunakan keunggulan lincahnya. Telapak tangannya rumit karena secara langsung mengenai poin mematikan lawan. Namun serangannya mungkin tajam, tapi lawannya bukan ahli pengobatan. Tubuhnya seperti batu yang menyentuh tanah. Dengan sumber kekuatannya yang besar, dia dengan pahit bertahan dengan kedekatan dasar Douki, yang dikenal karena daya tahan pertempurannya yang panjang. Jika seseorang mengamati dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa meskipun dia tampak dirugikan, serangan tajam lawan dikurangi menjadi menghasilkan kerusakan minimal. Pertarungan yang kejam dan sengit di medan pertempuran, di mana satu menyerang dan satu bertahan, menarik sebagian besar mata stadion. Banyak tangisan dan sorak-sorai yang berulang kali berkumpul bersama, akhirnya membentuk sesuatu seperti guntur yang bergema tanpa henti di langit di atas tanah terbuka. Sepertinya Luofu memiliki peluang bagus untuk menang. Xiao Yan bersandar di sandaran kursi dan berbisik sambil tersenyum, sambil menatap pesaing itu, yang menggunakan harga terkecil untuk mengimbangi serangan lawannya. Bukankah dia ditekan oleh Geli? Xiao Yu bergumam di samping. Serangan Geli itu mungkin tampak ganas, tapi jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, Douki-nya pada akhirnya tidak akan bisa mendukungnya. Dengan mengamati warna Douki-nya, saya pikir metode Ki yang dia latih bukanlah kelas yang sangat tinggi. Metode Ki kelas rendah tidak dapat mendukung pengurasan ini untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Ruodu bahkan belum banyak bergerak dari posisi awalnya sejak awal pertarungan. Setiap kali dia melakukan kontak dengan serangan lawan, kakinya akan sedikit gemetar. Itu adalah tindakan yang membelokkan gaya ke tanah. Meskipun metode pertahanan ini agak kikuk, itu masih memungkinkannya untuk menghemat banyak Douki, tidak perlu untuk dihabiskan. Oleh karena itu, jika Geli tidak memiliki gerakan membunuh yang terlalu kuat, serangannya mungkin secara bertahap menjadi lebih lemah setelah 30 pertukaran, sampai dia dikalahkan. Sun Er di samping menjelaskan sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar Sun Er menjelaskan secara rinci, tidak hanya Xiao Yu mengangguk, tetapi bahkan Xiao Yan juga merasa agak heran saat dia menatap gadis itu. Ini karena dia bahkan tidak melihat pertempuran dengan detail seperti itu. Aku ingin tahu kelas apa yang telah dicapai gadis ini setelah pelatihan selama 2 tahun ini. Namun kupikir dia seharusnya tidak lebih lemah dariku. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya dia mengira kecepatan latihannya selama 2 tahun ini sudah cukup bagus. Sungguh tak terduga gadis ini bahkan lebih tidak normal. Namun hanya memikirkan kekuatan faksi misterius di belakang Sun Er yang bahkan ditakuti oleh Yao Lao, dia juga menjadi tenang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bakat pelatihan Sun Er tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, dia berlatih metode Ki kelas tinggi yang dibuat khusus sejak muda. Dia juga tidak kekurangan semua yang disebut pil obat langka dan bisa memanggil mereka dengan tangannya. Secara alami itu jauh lebih baik daripada dia yang harus pergi sendiri dan mengumpulkan bahan obat dengan susah payah. Selama Xiao Yan membiarkan imajinasinya menjadi liar, situasi pertempuran di dalam arena akhirnya mulai berubah. Murid bernama Geli itu tampaknya tahu bahwa dia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, setelah serangan liarnya berlanjut untuk beberapa saat, dia akhirnya mengurangi kecepatan serangnya. Namun, tepat ketika dia mengurangi kecepatannya, Luofu itu yang tidak bergerak seperti kura-kura bersembunyi di dalam cangkangnya, tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Serangan Dou teknik yang tajam, yang sangat berbeda dari sifat pertahanan elemen dasar, mengguncang lawan sampai dia dipaksa untuk berulang kali menarik mundur lebih dari 10 langkah hanya dengan satu serangan. Seteguk darah segar dimuntahkan dan Geli sepertinya telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir mengalahkan lawan dalam satu serangan. Ciki ini memang layak menjadi akademi Jianan. Kualitas tempur para siswa sebenarnya sangat kuat. Tidak heran instruktur Wolling benar-benar tidak menyukainya karena tidak memenuhi harapan saat dia ingin mengambil cuti. Jika bukan karena guru yang diam-diam mengajariku, hanya mengandalkan diri sendiri untuk meraba-raba pelatihan saya, kemungkinan besar akan berarti bahwa saya akan benar-benar mengalami kesulitan mengejar kemajuan pelatihan para jenius di akademi ini.
Xiao Yan merasa heran saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat satu serangan yang digunakan Luo Fu untuk mendapatkan kemenangan. Xiao Yan menghela nafas sekali di dalam hatinya dan sekali lagi menempatkan perhatiannya ke arena. Setelah hakim mengumumkan kemenangan Luo Fu di tempat terbuka, kedua orang itu yang memiliki perasaan yang sangat berbeda meninggalkan tempat terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan berikutnya segera menyusul saat kompetisi mulai berjalan lancar. Persaingan yang tiada henti ini juga akhirnya mendorong suasana galeri mengitari open ground hingga mencapai air pasang. Sorakan yang memekakan telinga mengguncang telinga orang-orang sampai mulai terasa sakit. Di mata Xiao Yan perkelahian yang terjadi satu demi satu melintas, seperti kuda berjalan mengamati bunga. Xiao Yan memiliki kesungguhan yang meningkat terhadap Akademi Jianan. Kompetisi kualifikasi ini secara kasar dapat mewakili kekuatan siswa tingkat atas di akademi luar Akademi Jianan dari perkelahian antara orang-orang ini. Xiao Yan samar-samar bisa melihat bahwa ajaran yang diadopsi Akademi Jianan terhadap murid-muridnya memang sesuatu yang sengit. Metode pertempuran antara para siswa jauh dari metode kuno yang dibayangkan Xiao Yan. Sebaliknya mereka seperti veteran berpengalaman dalam pertempuran. Saat mereka bertarung, pandangan mereka tajam dan ganas. Apalagi mereka tidak menunjukkan belas kasihan saat tiba waktunya untuk melakukan pukulan ganas. Kompetisi yang agak berbahaya ini telah melampaui level hemat dari akademi biasa. Namun, orang yang benar-benar luar biasa pasti tidak akan terlahir dari menara gading yang lembut. Tanpa pengalaman tempur yang melimpah dan mata tajam yang kejam, seseorang tidak akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Akademi Jianan dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk membangun atmosfer semacam ini di dalam akademi. Akademi juga mengizinkan beberapa siswa memasuki wilayah sudut hitam setiap tahun untuk berlatih. Meski tindakan ini sangat berbahaya dan bahkan mengakibatkan akademi kehilangan sejumlah bakat luar biasa selama setiap sesi latihan. Harus dikatakan bahwa para siswa yang berhasil kembali tersebut ternyata telah mengalami metamorfosis. Jenis transformasi ini tidak hanya ditampilkan dalam kekuatan mereka, tetapi lebih dari jenis perubahan dalam temperamen mereka. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping Xiao Yan menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu dari instruktur Woling. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengangguk dan berkata, tidak heran daerah sudut hitam memang tempat latihan alami. Hanya saja saya tidak menyangka eselon atas Akademi Jianan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Itu adalah tempat di mana bahkan tulang seseorang akan dimakan. Para siswa yang pergi dan berlatih bisa memilih pergi sendiri atau berkelompok sesuai dengan keinginannya. Namun ada sedikit orang yang memilih pergi sendiri selain beberapa orang yang memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan mereka. Di sisi lain, jika seseorang memilih untuk membentuk sebuah grup, akademi akan mengirimkan seorang siswa akademi dalam untuk mengikuti setiap grup. Siswa ini akan bertindak sebagai pemimpin kelompok dan memimpin mereka untuk keluar hidup-hidup dari tempat latihan kejam yang dikenal sebagai wilayah sudut hitam. Mata instruktur Woling sedikit linglung saat dia perlahan berbicara. Baisan, Lumu, dan yang lainnya pernah memasuki wilayah sudut hitam dan mereka melakukannya sendiri. Karena itu, jangan meremehkan mereka. Xiao Yan mengangkat alisnya dan menatap ke arah Baisan di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga telah berjalan dan menemukan wilayah sudut hitam. Selama Xiao Yan dan instruktur Woling berbincang-bincang, kompetisi di arena juga secara bertahap mencapai akhir. Setelah pengumuman pemenang oleh juri, para kompetitor, dengan satu terluka parah dan yang lainnya menderita luka ringan, didukung oleh orang-orang saat mereka mundur, putaran ke-38 Alchemist Department Lumung melawan Wang Class Second Class Xiao Yan. Seorang juri dari kursi juri perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas setelah melihat sekeliling stadion. Saat suara hakim jatuh, suasana berisik segera menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke arah Xiao Yan. Ada beberapa perasaan dalam tatapan itu. Tentu saja ada yang lebih tidak ramah. Sepertinya banyak orang yang menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimanapun, Lumu ini tidak bisa dibandingkan dengan Subeng dari kemarin. Kekuatannya dapat dianggap dalam 10 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Terlebih lagi, kudengar dia mampu mengendalikan api yang memiliki kekuatan mematikan yang cukup kuat karena dia adalah seorang alkemis. Dia adalah orang yang merepotkan. Kamu harus berhati-hati, instruktur Woling dengan lembut mengingatkan saat dia melihat tatapan sekitarnya, yang tampak seperti sombong. Selain itu, jika Anda ingin sepenuhnya mengakhiri jenis masalah yang mirip dengan apa yang dilakukan Baisan tadi malam,
Pertandingan Anda hari ini sangat penting. Xiaoyan GG, lakukan yang terbaik. Sun Er tersenyum cakep dan berkata dari samping. Bocah, lebih baik kamu tidak membuang wajahku. Jika kamu kalah dari orang yang merepotkan itu, kamu akan dibenci olehku. Xiao Yu melambaikan tinjunya dan memperingatkan. Aku akan melakukan yang terbaik, Xiaoyan tersenyum. Di bawah pengawasan tatapan semua orang, dia perlahan berdiri dan dengan lembut menekankan jari kakinya ke lantai galeri tontonan. Tubuhnya dengan lembut melayang dan mendarat di atas panggung. Tubuh lurusnya dan penguasa Xuan berat besar di punggungnya membentuk gambaran yang sangat misterius. Sesaat setelah Xiaoyan mendarat di arena, peluit yang jelas tiba-tiba terdengar di luar arena. Bayangan biru langsung menembus udara dan akhirnya menekan kakinya dengan lembut di sekitar pilar arena, sebelum jungkir balik di udara dan mendarat di dalamnya. Saat sosok berbaju biru itu menampakkan dirinya, tsunami sorak-sorai langsung meletus dari galeri tontonan di sekitarnya. Dari kelihatannya, ada banyak orang di Akademi Jianan yang berharap Lu Mu mampu menekan dan mengalahkan Xiaoyan ini, yang baru saja tiba di Akademi, tetapi telah menunjukkan kekuatan yang besar. Pertarungan ini seharusnya bisa membuat Xiaoyan menampilkan semua batas tubuhnya. Orang Lu Mu itu tidak seperti Xuebeng kemarin. Sudut mulut Baisan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia menyaksikan dua orang di arena dengan acuh tak acuh. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu, Xiaoyan, miliki untuk bersama dengan Sun Er berjuang bertarung. Yang terbaik adalah kalian berdua bertarung sampai kalian berdua lumpuh. Dalam hal ini, Sun Er tidak perlu dirusak oleh Xiaoyan. Jika tidak, saya harus berjuang. Di sisi lain dari galeri pengamatan, wanita muda berpakaian merah melirik ke sekeliling hari ini. Yang paling menarik perhatian saat dia mengerutkan bibir dan berkata, karena berbagai orang memiliki motif jahat di hati mereka, pertandingan yang dianggap cukup penting bagi Xiaoyan akhirnya akan segera dimulai. Rambut yang tersebar dari pemuda berpakaian biru itu muncul di depan Xiaoyan digulung. Ekspresi malas terlihat di wajahnya sementara tubuhnya tegak. Meski penampilannya tidak setampan Baisan, namun tetap bisa memberikan perasaan harmonis di hati mereka. Wajah yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan membuatnya sangat mudah bagi orang untuk lengah saat memandangnya. Tidak heran mengapa Xiao Yu dengan karakternya akan diejek oleh orang ini ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kamu adalah Xiaoyan, kan? Adik sepupu Xiao Yu? Sementara Xiaoyan menimbang pemuda berpakaian biru itu yang terakhir mengawasinya sambil tersenyum dan bertanya. Iya, Xiaoyan hanya mengangguk sedikit dan menjawab ketika dia melihat bahwa orang ini tidak menunjukkan ekspresi yang mirip dengan Baisan. Haha, kita keluarga. Tenang saudara Xiaoyan, aku akan menahan diri ketika pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan menyebabkanmu terluka. Kalau tidak, aku tidak akan beruntung jika Xiao Yu marah. Lu Mu langsung tertawa saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang sangat hangat. Xiaoyan terdiam saat mendengar kata-kata ini. Orang ini benar-benar bertingkah familiar sendirian. Dia mampu menarik hubungan mereka sejauh itu meskipun ini hanya pertemuan pertama mereka. Betapa berbakatnya. Karena sudah seperti ini, maka saya akan sangat berterima kasih kepada senior Lu Mu. Namun saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Apakah senior Lu Mu bersedia membiarkan saya memilikinya? Xiaoyan tertawa pelan. Batuk saudara Xiaoyan, semua yang kita lakukan harus membumi, jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar. Meskipun Anda telah mengalahkan Xuebeng, Anda harus tahu bahwa kekuatan orang itu hanya dapat dianggap sebagai level rata-rata dalam kompetisi kualifikasi. Wajah Lu Mu memerah saat dia batuk dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat melihat penampilan Lu Mu. Orang ini juga sangat lugas dan tidak seperti karakter Baisan yang gelap dan dingin. Mulailah pada saat ini seorang pria parubaya dari kursi hakim melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang jelas. Lu Mu senior, kalahkan Xiaoyan, beritahu dia kekuatan Akademi Jianan. Suara hakim parubaya baru saja jatuh ketika gelombang sorak-sorai dipancarkan dari galeri tontonan. Namun kebanyakan dari mereka yang meneriakkan kata-kata ini adalah laki-laki. Selain itu, mengikuti reaksi yang agak intens dari siswa laki-laki, itu menyebabkan beberapa siswa perempuan yang memiliki simpati merasa sedikit tidak senang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan kemarin cukup untuk membuat banyak orang terkejut. Selain itu, Xiaoyan juga tidak jelek.
Tubuhnya yang tinggi, serta wajahnya yang lembut dan tampan juga menarik banyak perhatian wanita. Oleh karena itu, tidak lama setelah teriakan untuk mengalahkan Xiao Yan terdengar. Gelombang sorakan wanita yang jelas dan teratur membantu Xiao Yan meningkatkan momentumnya. Sepertinya Xiao Yan ini sangat disukai oleh para gadis. Dia baru 1 hari di sini dan sudah ada orang yang bersorak untuknya. Instruktur Huling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia mendengar tangisan indah itu. Sun Er juga tersenyum lembut di sampingnya. Xiao Yan kalahkan pot obat ini. Xiao Yu dibawa oleh 2 jenis sorakan yang meletus di tempat terbuka sampai wajahnya memerah. Dia buru-buru meletakkan tangannya di sisi mulutnya dan berteriak dengan keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat dia mendengar 2 sorakan yang berlawanan di stadion yang tak henti-hentinya, saling terkait satu sama lain. Dia mengangkat kepalanya menatap Lumu di sisi berlawanan dan mengangkat bahu. Tangannya dengan lembut menggenggam gagang penguasa Xuan berat di punggungnya. Dengan suara suas penggaris yang berat itu memotong udara dan dimiringkan ke samping saat mengarah ke tanah. Doki berwarna hijau mulai perlahan naik di dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Xiao yang di dalamnya. Ki yang kuat menyebar. Senior Lumu, tolong. Lumu terkejut saat dia merasakan ki yang meningkat dan kuat di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresi malas di wajahnya segera mulai menghilang secara bertahap. Cahaya dari cincin penyimpanannya menyala dan pedang metalik muncul. Dia dengan lembut mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Dengan ekspresi serius dia berkata melihat Ki, Xiao Yan Junior, menurutku kamu seharusnya sudah maju ke kelas Dadousikan. Tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Su Beng kemarin. Bakat pelatihan Anda sangat luar biasa. Saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas dan tidak dapat memberikannya kepada Anda. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Saat suara Lumu jatuh, sebuah kekuatan yang sangat kuat yang tidak jauh berbeda dari yang datang dari Xiao Yan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi sekelompok api merah yang membungkus Lumu di dalamnya. Dari kejauhan, cahaya merah menyala berguling dan terbakar seperti sekumpulan nyala api. Kedua orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian dan napas mereka tenang. Saat mereka bertukar pandangan satu sama lain, Doki yang menutupi tubuh mereka tampak bernapas saat berulang kali menghembuskan napas dan menyusut. Kedua orang di arena tampaknya tetap diam pada saat bersamaan. Angin sepoi-sepoi menyapu arena dan pedang-pedang itu bergetar. Tampaknya merasakan pertarungan di arena yang akan meletus pada gerakan pertama, gali tontonan, di sekitarnya juga menjadi sedikit sunyi. Doki yang masing-masing menyelimuti setengah dari udara di dalam arena tiba-tiba mengeras. Dalam sekejap semua orang merasakan mata mereka menjadi buram. 2 bayangan tiba-tiba muncul. Suara logam yang bertabrakan dan percikan api segera meletus dari tengah arena. Sebagian besar orang di galeri penglihatan hanya bisa melihat sosok hitam dan biru samar di arena, serta mendengar suara udara terbelah saat penguasa yang berat itu diayunkan. Setelah itu mereka melihat garis retakan di permukaan batu yang terbentuk karena berulang kali bergetar akibat benturan Doki di arena. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran yang tepat, tidak ada yang bisa menyangkal intensitas pertarungan dari 2 aura yang kira-kira memiliki level yang sama. Di dalam arena, penguasa berat Xiao Yan berayun lebar. Dia menggunakan tubuh penggaris lebar dan setiap kali dia melambai akan ada suara angin kencang yang kuat. Kadang-kadang, ketika diisi dengan Doki, kekuatan tajam tubuh penguasa akan hancur sampai garis retakan muncul di tanah, bahkan tanpa bersentuhan dengannya. Banyak bayangan yang membawa Doki merah menyala muncul di depannya. Namun terlepas dari seberapa cepat Lumu menyerang, penguasa besar itu akan langsung mengubah arahnya. Xiao Yan meminjam luasnya tubuh penguasa dan itu bahan yang sangat sulit untuk dengan mudah memblokir 10 plus bayangan. Saat pertarungan antara kedua belah pihak berkepanjangan, kemalasan di wajah Lumu berangsur-angsur menghilang. Baru sekarang wajahnya benar-benar tertutup dengan ekspresi serius. Kekuatan yang ditujukan Xiao Yan sudah cukup untuk membiarkannya memperlakukannya dengan hati-hati. Wujud Lumu menghela nafas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba mundur sedikit. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan dan Doki yang berwarna merah menyala di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu pedang metalik. Dalam sekejap pedang panjang yang berisi kilatan dingin diubah menjadi pedang api yang memancarkan suhu tinggi. Kemerahan halus juga melonjak ke wajah Lumu mengikuti perubahan pedang panjang. Tangannya tiba-tiba gemetar dan suara yang jelas seperti petir muncul dari persendiannya.
saat pedang api di tangannya menembus secara eksplosif. Suhu tinggi menembus langit dan bahkan membawa bau yang samar dan hangus. Mata Xiaoyan menjadi dingin saat dia merasakan perubahan pada pedang panjang pihak lain ini. Tangannya memegang gagang penguasa Xuan berat dengan erat dan dengan teriakan rendah. Penguasa berat itu membuat bayangan saat berdiri di depannya seperti dinding besar berwarna hitam. Dentang longsword merah menyala menusuk ke arah penguasa besar berwarna hitam. Saat cincin pedang yang jelas ini berbunyi, puncak pedang tiba-tiba bengkok. Pedang panjang itu bergoyang bersama dengan tubuh penggaris dan melesat keluar dari batas di mana penggaris hitam bisa memblokirnya. Pedang panjang itu dengan keras memotong ke atas dan membawa kilatan dingin yang berapi-api saat itu memotong ke arah tangan Xiaoyan yang memegang gagang penguasa dengan erat. Xiaoyan terkejut dengan pedang panjang pihak lain yang tiba-tiba berubah menjadi selembut dan selembut ular. Tangannya dengan cepat melepaskan gagang penggaris, tetapi tubuhnya tidak menarik ke belakang. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang ke depan. Ketika tangannya meninggalkan penguasa Xuan berat, Douqi, yang ditekan di tubuh Xiaoyan, segera mulai melonjak seperti banjir. Kecepatannya juga meningkat pesat beberapa kali saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang merindukan wajah tertegun Lumu dengan cara seperti kilat. Pada saat mereka berpapasan, si Kuk Xiaoyan tiba-tiba membentur ke bawah yang secara kebetulan menabrak pergelangan tangan Lumu. Longsword merah menyala segera jatuh. Tangan Lumu bagaimanapun benar-benar mati rasa saat ini. Dentang pedang panjang itu jatuh ke tanah saat tubuh Lumu berguling dengan menyedihkan, menghindari tendangan tajam yang telah dilepaskan Xiaoyan dari belakangnya. Xiaoyan hanya perlahan berbalik saat serangannya sia-sia dan tampak memberikan senyuman tanpa senyum ke arah Lumu yang telah mundur lebih dari 10 langkah. Pertukaran kilat akhirnya dan tiba-tiba menjadi lambat sekali lagi. Ketika para siswa di galeri pengamatan melihat Lumu menggulung beberapa kali seperti kue, wajah mereka tanpa sadar dipenuhi dengan keheranan. Kecepatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat kuat, tangan kiri Lumu dengan ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menarik. Sudut mulutnya menggigil. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Xiaoyan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa Xuan berat. Namun dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Aku benar-benar meremehkanmu, sepertinya saya tidak punya pilihan selain menjadi serius, Lumu menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dari pakaiannya dan tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berkata, kamu juga harus tahu identitasku yang lain. Alchemis hal yang saya kuasai bukanlah Douqi, melainkan bermain api. Kebanggaan melintas di wajah Lumu. Tangannya bergetar dan nyala api berwarna biru yang dalam seketika merembes keluar dan dengan cepat menutupi tangannya di dalamnya. Suhu yang tinggi menyebabkan wajahnya menjadi sedikit ilusi. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia menatap api biru yang dalam yang telah keluar dari tangan Lumu. Ini harus menjadi semacam Beast Flame. Namun kata-kata yang diucapkan Lumu menyebabkan perasaan aneh dan mengerikan muncul di dalam hatinya. Bermain api? Hei! Dengan kemampuan mengendalikan apinya saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan sesuatu yang absurd seperti bermain api di depannya. Saudara Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. Blue Crystal Flame ini pernah melukai Douling yang kuat. Senyum Xiaoyan terlihat aneh saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah bangga Lumu. Dia mengangguk sedikit dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan putih panjangnya juga terlepas perlahan dari jubah hitamnya. Setelah itu dia mendapatkan danuan berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian mulai mengunyah. Xiaoyan mengunyah sesaat sebelum jari tengah dan ibu jarinya dengan lembut saling bergesekan. Suara gertakan yang jelas muncul di stadion. Mengikuti gerakan menggosok kedua jari itu, Xiaoyan membuka mulutnya. Sekelompok api ungu segera dimuntahkan di depan banyak bola mata yang terkejut. Tangan kanannya berayun dan nyala api berwarna ungu tergantung di telapak tangannya. Xiaoyan menatap api berwarna ungu yang melompat seperti peri sebelum mengangkat wajahnya. Tindakannya menyebabkan seluruh stadion menjadi sunyi. Di sisi yang berlawanan, wajah yang awalnya bangga Lumu juga menjadi tercengang saat ini. Keke senior Lumu, maafkan saya, apa yang kuspesialisasikan juga bukan Douqi melainkan bermain api. Dua sosok saling berhadapan di tanah terbuka yang sangat besar. Tangan mereka berdua masing-masing diselimuti oleh api berwarna biru dan ungu tua. Saat api membubung, mereka membawa suhu tinggi yang menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua menjadi sedikit bengkok dan ilusi.
Galeri pengamatan benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan dua api berwarna berbeda di tangan mereka berdua. Hanya beberapa saat kemudian sebelum ada seseorang yang mengeluarkan seruan tidak percaya, kenapa Xiaoyan itu bisa mengeluarkan api esensi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis atau orang kuat sekelas doang ke atas? Jangan bilang kalau orang ini juga seorang alkemis. Api berwarna ungu betapa indahnya. Banyak desahan kaget atau suara ragu berulang kali terdengar di galeri tontonan di sekitar lapangan terbuka. Mengapa bocah ini juga memiliki api semacam ini? Xiaoyu juga kaget saat melihat perubahan situasi di dalam arena. Sesaat kemudian dia tiba-tiba bergumam, itu benar, dulu sebelum dia pergi kudengar orang ini memiliki guru alkemis misterius. Dari kelihatannya sekarang dia juga harus menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia bisa memanggil api esensi yang mirip dengan Lumu. Sun Er berdiri di samping yang tatapannya menatap ke arena, mengangguk sedikit. Menurut laporan ini, dia dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika Xiao Yan menampilkan semua kartu proof yang dia pegang saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang kuat dari kelas yang sama di akademi ini yang bisa mengalahkannya. Lumu mungkin dianggap sebagai orang yang kuat dan berbakat yang sulit didapat, tetapi dia masih tidak memiliki terlalu banyak ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini jauh dari pemuda tidak berguna di klan Xiao saat itu, yang menahan tatapan jijik dan ejekan. Saat ini bakat pelatihan yang dimilikinya akan membuat siapapun merasa terkejut. Di sisi lain galeri tontonan, ekspresi Baisan menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius setelah Xiao Yan memanggil api berwarna ungu. Dia juga tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan memiliki kartu tersembunyi yang begitu kuat. Hehe kakak Baisan, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang itu memiliki jenis api yang mirip dengan Lumu, itu tidak berarti dia cocok untukmu. Bukankah Lumu saat itu kalah darimu meski memiliki Blue Crystal Flame miliknya? Saat ekspresi Baisan menjadi sedikit suram, tawa yang berisi sanjungan dipancarkan dari sisinya. Baisan menoleh untuk melihat. Sebenarnya beberapa siswa dari kelasnya yang biasanya mengikutinya berkeliling. Wajah Baisan tidak menunjukkan kegembiraan atas kata-kata menjilat ini yang disukainya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, api kristal biru milik Lumu memang menyebabkan orang menjadi takut. Saat itu saya juga mengandalkan keberuntungan ketika saya mengalahkannya. Namun saya ingin tahu apakah Blue Crystal Flame atau nyala berwarna ungu itu lebih kuat. Terlepas dari siapapun yang menang, mereka hanya akan menghadapi kemungkinan tersingkir ketika mereka bertemu kakak Baisan. Ketika saatnya tiba, Junior Sun Er secara alami akan tahu betapa hebatnya kakak Baisan. Karakternya yang terlihat acuh tak acuh tapi angkuh pasti tidak akan membiarkannya berjalan bersama dengan kegagalan. Saat itu, keinginan kakak akan terpenuhi. Sudut mulut Baisan terangkat. Tidak ada yang bosan mendengar kata-kata manis. Apalagi saat ini dia paling menyukainya ketika orang lain meremehkan Xiao Yan di depannya. Xiao Yan, kuharap kau bisa mengalahkan Lumu. Kalau tidak, bukankah itu akan kurang menyenangkan bagiku? Aku benar-benar akan mengalahkanmu di depan Sun Er. Aku ingin membiarkanmu tidak memiliki wajah untuk muncul di depan Sun Er lagi. Tawa yang jelas dan dingin terdengar di dalam hatinya. Senyum di wajah Baisan berangsur-angsur menjadi hangat. Tangannya memeluk bagian depan dadanya saat dia melihat arena dengan samar. Di sisi lain, wanita muda berpakaian merah itu juga sedikit terkejut karena api ungu yang diciptakan Xiao Yan. Namun dia dengan cepat pulih. Dia diam-diam berbisik pada dirinya sendiri sebelum mengarahkan fokusnya ke arena. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya hari ini, sepertinya kompetisi antara Xiao Yan dan Lumu ini tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling menarik. Sombong dan arogannya tidak menyangkal hal ini. Old Hu, bagaimana? Dapatkah Anda melihat apa asal api ungu Xiao Yan itu? Wakil kepala sekolah yang duduk di kursi di tengah tersenyum sambil memandangi laki tua yang tak banyak bicara yang duduk di sebelah kirinya. Melihat hal yang dia makan sebelumnya, kupikir itu adalah pil obat atau yawan yang berisi biji api liar. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar dapat memikirkan metode ini. Namun benda ini mungkin tampak mudah digunakan tetapi sangat sulit dikendalikan. Mungkin akan ada kesulitan jika Xiao Yan ingin mengandalkan ini untuk menghadapi api kristal biru Lumu. Orang tua bernama Old Hu merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Meskipun sebagian besar informasi mengenai Xiao yang diketahui oleh eselon atas Akademi Jianan, mereka hanya berhenti di catatan kasar DLL. Mereka tidak tahu banyak tentang detail yang mirip dengan jenis api apa yang dimiliki Xiao Yan atau yang lebih halus. Detailnya, meskipun Akademi Jianan memiliki jaringan informasi yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata,
Bagaimanapun juga, itu tidak dapat menemukan semua yang terjadi di dalam Kekaisaran Jiama yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya. Karena mereka terdesak waktu, sumber informasi mengenai Xiaoyan sebagian besar adalah beberapa informasi yang dikumpulkan oleh bawahan mereka di jaringan informasi dari orang-orang biasa di Kekaisaran. Selain itu, ada banyak hal tentang Xiaoyan yang belum menyebar di tempat semacam itu, dan di tempat itu ada pernyataan tak berdasar yang menyebar. Oleh karena itu, bahkan eselon atas Kekaisaran Magia yang telah memperoleh beberapa informasi tentang Xiaoyan tidak menyadari tahap apa yang telah dicapai kendali Xiaoyan atas nyala api. Ini juga menentukan kejutan yang menyentuh hati yang mereka rasakan hari ini. Di arena, Lumu juga perlahan pulih dari keterkejutan yang diberikan api berwarna ungu di atas tangan Xiaoyan. Dia menatap pria muda berjubah hitam itu dengan saksama saat dia bertanya sambil tersenyum. Saya tidak berharap untuk bertemu seseorang dengan pekerjaan yang sama. Saya pikir Anda juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Xiaoyan mengangguk sedikit tanpa menyangkalnya. Meskipun aku tidak tahu tingkat persismu sebagai seorang alkemis, kupikir itu setidaknya berada di sekitar tingkat 2. Bakat seperti ini sangat mengejutkan. Lumu menghela nafas dengan lembut. Api berwarna biru di tangannya segera melayang perlahan saat dia menatap nyala api. Sesaat kemudian, ia tempur yang melonjak merembes keluar dari tubuhnya. Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan saya melihat dengan tepat sejauh mana Anda telah mencapai dengan api yang Anda mengkhususkan diri. Lumu menghirup udara dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit keras. Niat bertarung yang berapi-api memenuhi matanya. Sebagai seorang alkemis, dia tidak peduli dengan kekalahan dari orang lain dalam hal Douki. Namun dia memiliki kesombongan yang menjadi miliknya ketika harus bermain api. Saat teriakan keras jatuh, nyala api berwarna biru di telapak tangan Lumu tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 busur api melingkar berwarna biru. Busur api mengelilingi tubuh Lumu seperti 2 ular biru yang memiliki kecerdasan. Mereka berenang naik turun melindunginya di tengah-tengah mereka. 10 jari Xiaoyan berpotongan satu sama lain. Dia segera memisahkan mereka. Di antara 10 jari, 10 api kecil berwarna ungu itu seperti cambuk kecil yang melingkari satu sama lain. Mereka dengan gesit terhubung ke cambuk panjang tempat nyala api berwarna ungu itu naik. Cambuk panjang itu bergetar dan diikat ke tanah. Jejak hitam yang hangus segera muncul di permukaan batuan keras. Kedua orang di arena tampaknya melakukan kemampuan mengendalikan api mereka yang sangat indah. Tak terhitung banyaknya orang yang berseru dari galeri tontonan. Beberapa gadis bahkan tidak bisa menahan pembentukan bintang di mata mereka. Metode pertarungan yang cantik dan elegan semacam ini menyebabkan hati mereka memiliki kerinduan yang tak terbatas terhadap pekerjaan mulia yang dikenal sebagai alkemis. Syok melintas di wajah Lumu saat dia melihat cambuk api yang sangat panjang di tangan Xiaoyan. Kemampuan kontrol api dari pihak lain sedikit di luar ekspektasinya. Namun jika hanya sampai pada titik ini, itu masih dalam batas yang bisa dia tangani. Kaki Lumu bergerak sedikit. Tumit kakinya sedikit terangkat dan tiba-tiba menginjak ke bawah sesaat kemudian. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bayangan biru yang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Ci! Tangan Xiaoyan bergerak saat dia melihat Lumu menyerang langsung dari depan. Cambuk api ungu yang panjang segera berubah menjadi bayangan ungu samar yang meledak. Ketika suhu tinggi melewati langit, itu membawa suara aneh seperti minyak panas bertemu salju yang sedingin es. Kecepatan serangan cambuk api ungu yang panjang itu sangat cepat. Namun saat akan mencapai tubuh Lumu, 2 busur api berwarna biru itu yang menyelimuti permukaan tubuhnya tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka. Mereka bertabrakan berat dengan cambuk api ungu. Dalam sekejap, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari 2 api berwarna. Percikan api berlanjut sesaat ketika bayangan biru melesat sekali lagi. Cambuk api ungu Xiaoyan yang panjang benar-benar terhalang oleh busur api Lumu. Jari kaki Lumu mendorong dan dia menembak ke daerah itu 3 meter dari tubuh Xiaoyan. Sudut mulutnya melengkung dan tangannya membuka dan menutup. Api berwarna biru tiba-tiba terwujud dan secara tiba-tiba dan langsung mulai berputar ke atas. Itu membentuk api kerucut spiral hanya seukuran telapak tangan dalam waktu yang sangat singkat. Keehek Xiaoyan ini adalah keterampilan menyerang alkemis yang unik untuk departemen alkemis kami. Menggunakan api untuk berubah menjadi ki. Kekuatan yang meletus darinya tidak akan lebih lemah dari keterampilan Dou. Di departemen alkemis, kami menyebutnya Pale Flame Skill. Api berputar berbentuk kerucut mengeluarkan suara senandung dari dalam telapak tangan Lumu. Lumu membuka mulutnya dan tersenyum.
Telapak tangannya tiba-tiba menabrak dada Xiaoyan. Ujung nyala kerucut itu langsung mengarah ke Xiaoyan. Bagian tajam dari puncak menciptakan garis melingkar berwarna biru dari angin karena putaran kecepatan tinggi, mengubahnya menjadi pusaran yang muncul di ujung nyala api. Keterampilan Pale Flame. Departemen alkemis di sini memang memiliki beberapa keahlian. Ini benar-benar memungkinkan alkemis untuk menggunakan api dan cara ini. Tidak heran bahkan guru memberikan pujian setinggi itu untuk Akademi Jianan. Memang ada beberapa tempat yang luar biasa. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam api kerucut yang menembak secara eksplosif ke arahnya. Sebuah kejutan melintas di hatinya. Bergerak dengan pikirannya, cambuk api berwarna ungu di tangannya langsung menyusut menjadi sekelompok api berwarna ungu. Api bergoyang-goyang dengan cepat dan di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan yang luar biasa besar. Kelompok api berwarna ungu dibagi menjadi dua di kedipan mata. Sebagian besar dibangun dengan paksa menjadi tirai api berwarna ungu. Sementara sebagian kecil lainnya diam-diam digulung di sepanjang tangan Xiaoyan. Akhirnya ia jatuh ke tanah seperti ular mati tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini nyala api berbentuk kerucut itu juga akhirnya membawa suara angin tajam yang membelah karena menabrak tirai api dengan keras. Ledakan hebat segera muncul. Itu membawa lingkaran dua gelombang api berwarna yang meletus dan melonjak keluar dari tengah arena. Sesaat kemudian gelombang panas menyapu seluruh stadion. Para siswa di sekitar galeri tontonan tidak bisa menahan kepala mereka ke samping untuk menghindari udara panas yang tiba-tiba muncul. Di dalam arena di mana gelombang api meledak, sosok biru tiba-tiba melesat kembali secara eksplosif. Setelah kakinya tergelincir di tanah selama beberapa meter, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana gelombang api perlahan menghilang. Sesaat kemudian gelombang api telah benar-benar menghilang, tetapi dia tidak melihat sosok manusia di dalamnya. Lumu sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia melihat sekelilingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa lengan dan kakinya terasa sedikit terbakar. Saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, matanya menyusut, menyadari bahwa tangan dan kakinya tanpa sadar telah terjerat oleh dua rantai berwarna ungu. Kedua rantai api berputar di sekitar tangan dan kaki Lumu seperti dua ular kecil sambil memancarkan panas yang lemah. Jangan bergerak, jika tidak rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, Anda tidak akan bisa menjaga tangan dan kaki Anda. Suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Lumu menyebabkan Lumu yang baru saja ingin melawan mengeraskan seluruh tubuhnya. Lumu menoleh dengan susah payah. Dia memandang Xiaoyan yang tanpa sadar muncul di belakangnya dan menyadari bahwa saat ini telapak tangan kanannya sedikit terbuka. Mengikuti gerakan jarinya, Lumu dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu rantai api yang mengikat tangan dan kakinya secara bertahap telah melonjak. Orang ini sebenarnya mampu mengendalikan api dengan cara yang begitu indah. Lumu menatap Xiaoyan yang berada sekitar 10 meter darinya, tapi sebenarnya masih bisa mengendalikan nyala api yang telah meninggalkan tubuhnya. Syok melintas di mata Lumu. Jarak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh alkemis tingkat 4 biasa. Xiaoyan berdiri lebih dari 10 meter dari Lumu di arena sementara yang terakhir berdiri di tempat yang sama dengan seluruh tubuhnya menegang. Ada beberapa rantai yang dibentuk oleh api berwarna ungu di tubuhnya yang perlahan-lahan menjelajahinya, seperti tali yang menjebaknya di dalam dan menyebabkan dia takut untuk membuat perjuangan sekecil apapun. Di galeri tontonan di sekitarnya, para siswa yang baru saja memalingkan muka karena gelombang udara panas, sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arena. Namun mereka secara kebetulan akhirnya melihat pemandangan aneh ini yang menyebabkan keheranan segera muncul di wajah mereka. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung di galeri tontonan yang telah dengan jelas melihat bagaimana Lumu dikalahkan. Bahkan Baisan dan yang lainnya gagal menemukan. Oleh karena itu, wajahnya saat ini benar-benar dipenuhi dengan syok. Anak nakal yang baik, membagi api menjadi dua. Salah satunya digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lumu, sementara yang lainnya tersembunyi di bawah tanah, menciptakan jebakan dan menunggu Lumu untuk melangkah ke atasnya. Meskipun jebakan itu disembunyikan dengan cukup kasar, ini terjadi selama pertempuran dan ada juga penutup api. Siapa yang mau berusaha keras untuk mengamati kaki mereka? Melakukan dua hal seperti ini secara bersamaan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar untuk diselesaikan. Xiaoyan ini layak menjadi seseorang yang menjadi juara pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama. Old Hu di tengah galeri pengamatan perlahan menghembuskan napas. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Aku kalau Lumu tidak berani menggerakkan tubuhnya? Beberapa saat kemudian ia hanya menghela nafas, menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata dengan pahit,
Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia bertepuk tangan dengan lembut dan api berwarna ungu yang mengelilingi tubuh Lumu segera berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan yang secara tidak sengaja mengungkapkan hal ini menyebabkan Lumu tertawa getir sekali lagi. Pilgrim Flame skill dari Departemen Alkemis ini juga sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan Douki untuk mengumpulkan sebagian kecil dari armor Douki di depan dada saya sebelumnya, saya tidak akan bisa memblokir api kerucut spiraling Lumu hanya dengan tirai api ungu. Sepertinya jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mempelajari Pilgrim Flame skills. Jika saya bisa berlatih, akan ada beberapa taktik tambahan saat saya bertarung dengan orang lain di masa depan. Xiao Yan menunduk dan menatap jubah hitamnya di mana sebuah lubang telah dibakar sambil bergumam di dalam hatinya. Pertandingan ini dimenangkan oleh Xiao Yan dari Huang Class Second Class. Suara yang jelas dari kursi hakim sekali lagi terdengar redakan. Saat suara hakim jatuh, sorakan yang datang dari segala arah segera terdengar. Pertarungan antara dua alkemis hari ini adalah pembuka mata mereka. Nama Xiao Yan mungkin akan mulai menyebar ke seluruh akademi mulai saat ini. Hanya sampai saat ini keraguan tentang penilaian Sun Er mulai benar-benar hilang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seseorang yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dalam hal Douki, tetapi juga memiliki bakat besar dalam hal pengobatan, adalah seseorang yang sulit ditemukan, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Xiao Yan hari ini benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran.